Halo pemirsa, hasil-hasil riset dari sumber daya manusia IPTEK perlu sekali dijembatani dengan dunia usaha. Sehingga pada akhirnya nanti pembangunan negeri ini akan memiliki daya saing bangsa dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, sebetulnya apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian Riset dan Teknologi terkait dengan hal ini, serta insentif-insentif apa saja yang telah diberikan untuk menarik minat para peneliti muda agar turut serta dalam proyek-proyek Kemenristek di tanah air. Public Honor sore ini menjumpai Anda dengan tema kita yaitu kolaborasi sumber daya manusia IPTEK dengan dunia usaha dalam membangun usaha bangsa. Bersama Sigita Nafiza, di sini telah hadir pula Deputi 5 Bidang Pendayagunaan IPTEK Kementerian Riset dan Teknologi, Pak Ituan Suhardi, dan juga Direksi PT Sirka, Mbak Silvi Sumarlin, dan juga seorang peneliti muda, Pak Ratno Nuryadi. Mas juga manggilnya gitu ya, Mas, Mbak, dan Bapak. Berarti Bapak yang memang dituakan. Tapi ini memang suasana seperti ini mungkin yang paling ideal kalau misalkan bisa benar-benar dibawa keluar ya Pak ya. Sangat, ada dari sisi pemerintah, ada dari sisi industri atau bisnis, dan juga ada dari sisi penelitiannya, inovasinya segala macam seperti itu. Tapi sebetulnya ini juga yang jadi masalah dalam dunia nyatanya Pak. Sangat, betul. Kesenjangannya itu luar biasa antara yang dibutuhkan dunia industri seperti apa dan apa yang dilakukan oleh peneliti umumnya seperti itu. Nah, Bapak sendiri memandangnya seperti apa nih? Memang pada kenyataannya memang yang saya katakan bahwa umumnya ini dua lingkungan yang berbeda. Satu inventor atau inovator, satu lagi pebisnis. Itu lingkungan yang berbeda. Disinilah peran intermediasi itu jadi penting. Bagaimana bisa mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh end user atau dunia bisnis, industri, dan apa yang bisa potensi-potensi dari si inventor ini bertemu. Nah, komunikasi inilah yang sebetulnya sekarang ini kita coba lihat, coba kita bahas sejauh mana. Tapi ini tidak semudah ini ya, kalau itu prakteknya ya. Tapi bisa duduk bertiga seperti ini luar biasa gitu. Tapi yang saya ingin perlihatkan begini. Jadi dengan informasi seperti itu jelas bahwa satu inovasi itu harus kaitannya dengan ekonomi. Kenapa misalnya pemerintah membuat Komite Inovasi Nasional berbarengan dengan Komite Ekonomi Nasional. Artinya inovasi itu harus ada impact ke pasar, ke ekonomi, ke produktivitas. Nah, inilah yang sebetulnya dasar-dasar bagaimana kalau kita ingin berproduksi sebetulnya, yang pada akhirnya dengan inovasi-inovasi baru dari inventor diterima oleh pasar atau industri, kita bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif, yang pada akhirnya berdaya saing lah ke depannya. Ini ada yang menarik, katanya Mbak Silvi sendiri tadinya tidak tahu bahwa di Indonesia memiliki inventor-inventor yang luar biasa gitu ya. Iya, dalam arti sebenarnya kami tahu banyak peneliti di Indonesia. Terbukti BPPT itu wadahnya S3 banyak, Ristek itu banyak sekali teknologi-teknologi yang ada. Tapi yang sekarang yang kami kurang paham, yang seringkali tidak paham, kita selalu mandang dua institusi ini sebagai inovasi-inovasi yang mahakarya gitu ya. Bukan inovasi yang praktikal yang untuk masyarakat, bukan inovasi yang bisa diproduksi massal. Dan itu gambaran seperti itu memang tadinya seperti itu, jujur aja. Dan mungkin nggak cuma Mbak Silvi aja, mungkin para pelaku industri lainnya juga memandang seperti itu. Rasanya iya menurut saya. Inventornya sendiri, penelitinya sendiri mengangguk-angguk gitu. Rasanya seperti itu. Jadi kita memang melihat dua institusi ini sebagai institusi yang memang besar, memang hebat. Menara Gading jadi gitu maksudnya? Iya, Menara Gading lah. Kita coba ingin turunkan. Nah, kita kebutuhan kita tuh kadang-kadang tidak seideal yang dikerjakan oleh bapak dan peneliti-peneliti kita. Artinya mungkin tadi kita bicara seorang peneliti tuh inginnya sempurna, dan teknologinya tuh sampai matang gitu. Padahal yang diharapkan oleh industri, yang ini aja yang lebih friendly yang gitu bisa dijual kepada masyarakat. Bisa dijual, nggak menunggu sampai itu sempurna. Kadang-kala sampai kesempurnaan itu ada, kita kan industri nunggu terus kan, kapan kerjanya? Itu kosnya jalan terus itu berarti. Argonya jalan terus betul. Luasnya banyak juga gitu ya. Benar. Baik. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan emang kenyataannya seperti itu ya. Apakah memang bisa terjadi seperti itu karena memang keinginan para penelitinya atau memang karena tidak ada permintaan juga dari industrinya gitu? Jadi begini Mbak, dalam berbagai kesempatan saya ketemu dialog dengan teman-teman peneliti maupun prekayasa ya di sebuah seminar atau forum diskusi, hampir semuanya barangkali itu sepakat bahwa hasil riset itu memang perlu delivery ya, kita bawa ke industri. Hanya masalahnya itu adalah how-nya ini loh, bagaimana gitu. Ini sepertinya
kalau kami sudah menghasilkan produk riset itu, kemudian di sana ada industri itu, bagaimana melingkannya gitu. Nah, tapi ini tapi yang sebelum bagaimana melingkannya masuk ke industri, tapi apakah ada permintaan sendiri dari industri, halo peneliti, tolong dong mengerjakan ini karena kami bergerak di bisnis seperti ini dan inginnya outputnya seperti itu, gitu. Ada pembicaraan seperti Nah, ini memang ada hal yang ini ya, ada hal yang perlu kita istilahnya explore apa yang sebenarnya sekarang dilakukan oleh para peneliti itu. Karena kadang begini, ada sebagian peneliti kita yang dia menekuni penelitian tanpa memandang kebutuhannya bagaimana. Tapi di sisi lain ya, banyak juga peneliti-peneliti kita yang pingin gitu hasil produknya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita juga gitu. Hanya kadang-kadang kan komunikasi di antara kita itu kan istilahnya belum nyambung ya, Mbak, komunikasinya apa berarti, Pak? Justru, makanya saya katakan, berarti. kenapa peran intermediasi ini jadi penting? Untuk bisa mengkomunikasikan seperti itu, yang tadi Mbak Sylvie katakan. Memang, itu poinnya sebetulnya. Kita tahu, kemampuan-kemampuan kita tahu. Tapi coba dengarkan si kebutuhannya ini, makanya kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya Ristek. Coba kita berangkat dari tarikan di pasarnya, demand pull. Nah, tadi yang Mbak Sylvie katakan, saya pengennya yang ini loh, inovasi yang bentuknya seperti ini, karena pasar membutuhkan itu. Dan kewajiban dengan teman-teman yang diwakili Mas Ranto ini, oh ya itu saya bisa, saya pasti. Buatlah deal, kita fasilitasi, kita berikan insentif, sehingga terinkubasi semuanya prosesnya itu, menghasilkan betul-betul produk yang dibutuhkan oleh industri, dan punya nilai-nilai bukan nilai-nilai kebaruan yang nanti kan oleh IPR, paten dan sebagainya, tapi juga bisa menghasilkan produk-produk yang bisa bersaing nantinya ke depan. Karena kalau kita udah punya tadi patent misalnya ya, kita kan dilindungi secara legal. Nanti si peneliti dapat royalti, si industrinya juga suka karena memenuhi hasil-hasilnya itu. Nah, kemudian kalau kita agregasi seperti itu semuanya di bidang apakah ICT, di bidang pertanian, di bidang macam-macam semuanya. Indonesia bisa maju banget. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, bangkit bener. Saya yakin loh itu. Karena dari kenyataan SDM kita itu adalah SDM yang terus terang kita boleh berbangga. Karena kalau di luar negeri ajang-ajangnya kompetisi-kompetisi ilmiah, kompetisi-kompetisi itu ICT itu banyak kan orang Indonesia menjadi juara-juaranya. Wow. Dan itu jangan disia-siakan. Kebanyakan mereka-mereka ini justru dimanfaatkan oleh negara-negara yang bukan Indonesia. Itu dia jadi masalah klasik sebetulnya, Pak. Satu lagi, Pak, dari kacamata peneliti ini ya. Ini sepertinya masih ada perbedaan ya antara naluri peneliti perekayasa dengan bisnis ini. Kalau kita orang peneliti itu kan ini ya alamiah gitu ya, ilmiah, kemudian teoritis. Perfeksionis. Idealis. Di satu sisi dunia usaha mengharapkan bisnis ada untung laba, lebih ke praktikal lah di sini. Nah, saya melihat sebenarnya dua hal ini ya bukan suatu hal yang bertentangan sih gitu ya. Hanya bagaimana ini kita menselaraskan gini. Ini barangkali kalau pihak pemerintah bisa membuat program yang ini ya, dan kita harapkan sekali. Nanti kita akan bahas ini programnya di segmen 2, Pak. Ini dia nanti kita akan tanya programnya apa nih, karena memang menselaraskan ini kan membutuhkan waktu dan juga tenaga ya, Pak. Kita bahas di segmen 2 saja. Dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi untuk Anda, pastikan Anda bersama kami di sini. Didukung oleh Selamat malam pemirsa, saatnya BNews menemani Anda menikmati sajian informasi menarik dari dunia bisnis perbankan. Dapatkan segala informasi seputar dunia perbankan, mulai dari produk layanan, profil nasabah, hingga kegiatan sosial. BNews, setiap Senin sampai Jumat, jam 7:05 di Metro TV. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Seiring meningkatnya tren gaya hidup sehat dan pengobatan alami di masyarakat, Akar Pinang hadir dengan metode pengobatan herbal tanpa unsur kimia.
Ingin tahu seperti apa metode penyembuhan akar pinang? Dapatkan informasinya dalam Back to Nature, Back to Herbal. Dipersembahkan oleh Jadi mijet lembu, mijet kuda, mijet sapi itu ada ilmunya. Canda-canda harimau itu kasar gitu. Maksudnya nempel yang pelan-pelan ya. Pet, pernah ada yang pesan baju dalam, kemudian sampai di sini hanya untuk dipakai dan disobek-sobek suaminya. Jadi suaminya tuh turns on kalau denger crack. Antara kegilaan dengan jenius itu beda tipis. dipersembahkan oleh Didukung oleh Baik, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema kita sore ini yaitu kolaborasi SDM Iptek dengan dunia usaha dalam pembangunan bangsa. Ini tadi terpotong dengan masalah program-program yang ditanyakan ya. Kalau misalkan dulu saya banyak yang bercerita gitu, harusnya Indonesia tuh bisa kayak Jepang gitu Pak. Dalam artian seperti ini, saat mahasiswa itu berkuliah gitu, dia sudah mendapatkan order dari dunia bisnisnya gitu. Misalkan kalau di sini ITB gitu, ITB udah dapat order, ayo dong dunia industri ini membutuhkan misalkan engineer-engineer yang bisa membuat ABCD gitu. Nah, tapi di Indonesia tampaknya belum ada yang seperti itu. Ini gimana nih komunikasinya lagi-lagi? Nah, jadi kembali lagi ya, tadi kita juga setelah yang saya katakan tadi, ini environment yang berbeda. Kemudian bagaimana membuat antara tadi komponen-komponen perekayasa, engineer, dan pengusaha itu mendapatkan satu environment yang mereka bisa berinteraksi. Inilah yang kita ciptakan sebagai pemerintah. Bagaimana kita, kalau analoginya, kita buatkan panggungnya lah. Iya kan? Kalau panggungnya di mana, di situ berinteraksi lah di antara katakanlah si pebisnis dengan si periset atau engineer. Biar menghasilkan sesuatu, si industriawan, kemudian si konsumen, usernya itu bisa senang gitu. Ini sudah berjalan. Udah, nanti saya juga ingin komentar Ibu Silvi. Karena Ibu Silvi ini nanti saya yang tanyakan. Nah, maksud saya begini, Ibu Silvi ini sebetulnya satu model yang kita coba buat di Puspitek sana ya, Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sana sebetulnya kita ingin membuat satu environment yang betul-betul interaksi ini sangat-sangat intens. Sehingga apakah gagasan ide-ide dari kreativitas dari periset atau perekayasa atau engineers, di satu sisi lagi bagaimana sebetulnya si industriawan model Mbak Silvi ini, saya tuh inginnya ini loh, sehingga itu terkomunikasikan dengan baik kepada si peneliti, sehingga si peneliti itu, oh saya harus mengerjakan itu ya, dengan waktu kapan? Pasti Mbak Silvi ini saya butuhnya 1 tahun atau sekian bulan, karena pasarnya menuntutnya begitu. Nah, inilah interaksi seperti inilah yang kita siapkan panggungnya, kita fasilitasi, kalau perlu kita kasih insentif. Nah, itulah peran pemerintah. Panggungnya gimana komentarnya? Panggung yang diciptakan ini. Banyak para rekan-rekan di industri yang tidak tahu fasilitas Puspitek itu seperti apa. Dan kenapa kok si Zirka ini mau masuk ke Puspitek? Kita tuh melihat beberapa hal yang benefiting gitu ya, yang bagus. Pertama itu dari segi lokasi sangat strategis. Puspitek itu dikelilingi oleh banyak universitas-universitas. Jangan salah, kita juga industriawan ini ingin sekali mencari mahasiswa-mahasiswa di bidangnya untuk melakukan uji coba. Betul. Jadi kita nggak carinya langsung S3, S2, tapi yang S3, S2 kan perlu ya namanya engineer-engineer untuk bantu kan dalam riset. Dan itu tersedia tuh di sekitar Puspitek. Jadi banyak sekali universitas-universitas di bidang teknologi informasi. Yang kedua, Puspitek itu mempunyai regulasi khusus gitu ya. Artinya saya ambil contoh, kalau sebenarnya uji coba di frekuensi 2,3 itu dilarang. Itu hanya diperuntukkan bagi pemegang lisensi tertentu. Tapi di Puspitek itu frekuensi apa saja itu boleh. Selama itu dalam penelitian. Tadinya memang kami berpikir, oh kalau gitu kita keluar Indonesia aja, karena Indonesia semua frekuensi sudah nggak ada untuk kita uji coba. Padahal kita mau bikin produksi massal perlu frekuensi. Nah, Puspitek bisa. Jadi kita pikir, oh kalau gitu
Kenapa nggak di Dan push itu to tank? baru tahu gitu. Dan itu baru tahu. Yang paling terakhir nih, yang paling pindah ke negara tetangga loh. Iya, Bayangkan berapa itu hampir semua ada ratus juta, ceritanya itu. berapa puluh juta dolar mungkin akan kerugian kalau misalkan kita pindah ke negara tetangga kan? Justru di situ. Untuk beliau tuh mengerti sekali, makanya bagus sekali nih. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah supaya terjadinya produksi massal dengan baik, tidak bisa dicari dari satu pool peneliti. Jadi harus dikonfrontasi lah, diadu lah oleh peneliti-peneliti lain. Tapi mungkin BPPT juga membutuhkan ini, mungkin ya ada satu unit marketingnya sendiri gitu ya, jelas itu. mempromosikan apa saja yang sudah dilakukan BPPT gitu. Iya, di BPPT sendiri untuk mempromosikan hasil risetnya itu ada BPPT Engineering di situ ya, istilahnya sebagai PR-nya di situ gitu. Ya. Tadi saya ingin mengomentari masalah intermediasi tadi. Panggung ini. Panggungnya ya. Ini saya kira sangat penting sekali gitu. Karena kami merasakan ya selama ini ya, kami di BPPT juga memang di-push juga agar hasil riset itu nanti ada endingnya itu. Ending ada mitra dipakai oleh penggunanya gitu. Nah, di situ kadang-kadang kita kesulitan gitu ya. Apa sih yang kesulitan itu apa yang dimau oleh industri ini? Tapi entry barrier-nya sendiri sangat tinggi gitu. Maksudnya misalkan ada peneliti dari BPPT mau masuk ke dunia industri sendiri, ini entry barrier-nya tinggi juga gitu atau gimana? Karena masalah komunikasi tadi yang saya kira itu belum terjalin dengan baik sih gitu. Jadi seolah-olah kami itu tidak tahu maunya industri kan ya, pengusaha kan. Tapi sudah ada usaha juga tentunya daripada gitu. Peneliti untuk masuk ke dunia industri dan bagaimana sambutan mereka? Ya, ini barangkali ya. Ini sambutan mereka pun bermacam-macam. Karena kadang-kadang mereka melihat hasil riset itu kan sebagai sebuah prototipe ya. Nah, prototipe ini untuk sampai ke produk massal itu sebenarnya dia masih ada prosesnya lagi. Ada proses yang disebut proses inkubasi ya. Di situ kita try error produk, kemudian kita coba kenalkan ke masyarakat, kita jual ke market tertentu gitu ya. Kemudian ada feedback dari konsumen kita di situ, produknya udah baik belum, harganya ketinggian enggak, teknologinya sudah sesuai standar enggak. Berarti harus ada usaha juga dari para peneliti untuk meyakinkan bahwa ini adalah sebuah benda star yang bisa menjadi cash cow nanti gitu kali ya. Oke, kita harus break dulu Pak nanti kita sambung segmen 3. Pemirsa, kami akan segera kembali di segmen terakhir, jadi pastikan Anda bersama kami di sini. Tadi itu didukung oleh Baik, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema kita itu kolaborasi SDM Iptek dengan dunia usaha dalam pembangunan bangsa. Bapak tadi saya potong, Bapak mau bicara apa sebenarnya tadi, Pak? Enggak, jadi yang saya katakan lagi, memang ya, kenapa yang saya katakan Mbak Silvi ini, kita coba fasilitasi, setelah itu Mbak Silvi, oh bisa tuh begini ya, oh ternyata banyak orang kita pintar-pintar, kreatif-kreatif, fasilitasnya ada dan sebagainya. Loh harusnya saya bisa membuat sesuatu di sini, yang menghasilkan produk yang bisa berkompetisi dengan di luar. Tadi misalnya, saya tuh nggak boleh tuh mendapatkan frekuensi ini di bidang IT, di bidang beliau ya. Kita mintakan ke si yang punya otoritas untuk itu, dalam hal ini Bepkominfo, kita mau riset di sini. Diizinkan sama di sini pemerintah. Artinya kan bisa kan? Nah buat Mas Silvi, oh kalau gitu saya di sini aja. Jadi sebetulnya banyak hal yang saya katakan tadi. Panggung yang kita siapkan sebagai pemerintah ini sebetulnya membentuk environment tadi, yang Mbak Silvinya, yang penelitinya, perekayasanya atau engineer-nya itu berinteraksi dan menghasilkan sesuatu. Tadi inovasi-inovasi baru. Inilah tugas kami sebagai pemerintah itu di situ. Kita cobakan. Tapi ini ada feedback lagi. Tadi misalkan Mbak Silvi. Iya, penelitinya tapi itu penelitinya gimana? Gimana ceritanya Mbak Silvi? Iya, jadi gini. Jadi ada satu teknologi yang kita tahu ahlinya ada di universitas tertentu. Kita ingin sekali ambil dia. Jadi kita bilang bukan ambil dalam arti dia harus keluar dari universitas. Tidak, kita bilang oke, mau tidak gabung dengan kami, kita fokus untuk di penelitian ini sampai selesai. Jawabannya itu tidak. Wow. Nah, jawabannya itu tidak itu karena ragu-ragu begini. Selama dia meneliti di kampusnya saja boleh, tapi kalau meneliti masuk ke industri, dia takut kehilangan poin.
poin kumnya dia untuk menjadi profesor kah, untuk menjadi tadi perekayasa utama, dan itu banyak terjadi. Jadi ada pun kita belum tentu bisa dapat. Itu. Jadi masalahnya berharapnya kalau pemerintah bisa bantu ya Pak. Harus. Ya artinya mereka kalau kita harus. Ya mereka diizinkan dan mereka tetap dapat poin untuk bekerja di industri. Berarti masalah regulasinya. Gitu. Ya. Ini bukan regulasi, ini malah kebijakan tiap universitas kok ya Pak ya. Bisa beda-beda itu ya. Bisa beda-beda. Ya. Kalau dari sisi peneliti sendiri kenapa begitu susah melepaskan ya? Apakah kekhawatirannya apa gitu? Ya ini masalah ini kan masalah karir juga. Betul. Ya. Kita ingin meniti jenjang karir kita juga lah dari bawah sampai ke atas gitu. Tapi apakah bukan lebih baik kalau misalkan kita mempunyai ilmu, sebarkanlah ilmu itu sebanyak-banyaknya gitu kan ya? Mungkin kalau bisa dua-duanya lebih baik. Gitu. Jadi apakah ini memang satu hal yang sangat penting seperti itu, apa sehingga menghambat juga terjadinya pencampuran kedua unit ini gitu, environment ini? Saya pikir kalau kita bisa selaraskan nggak masalah sih ya. Jadi kita di institusi kita tetap jalan, sementara kita mendorong industri, membantu riset di industri tetap jalan. Kalau dua ini sebenarnya bisa selaras, saya kira no problem. No problem. Tapi ya sebetulnya pilihannya juga ada. Kenapa kita tidak bisa misalkan seperti yang disebutnya technopreneur. Model-model si perekayasa yang tadi mereka oke kalau gitu saya spin off aja. Toh saya ahli ini. Saya akan memproduksi seperti ini. Saya akan mendapat bayaran lebih tinggi. Itu pilihan-pilihan. Ya memang ada pasti. Iya, boleh. Ya memang lagi jawaban. Bisa kan? Bisa. Bahwa yang kemudian nantinya, saya mau ke fungsional aja, silakan juga. Tapi menurut saya, yang namanya innovator itu, dia harus menghasilkan sesuatu, kemudian kalau saya dapat menjadi bisa membuat bisnis, kenapa saya tidak belajar bisnis sama Bu Sumarlin? Iya kan? Saya spin off, saya jadi pebisnis. Itulah yang sebetulnya dikenal sebagai technopreneur. Nah, disinilah kita menginginkan technopreneur yang banyak. Oke, ada yang mau jadi fungsional seperti perekayasa utama atau profesor, monggo juga. Tapi kalau tadi banyak technopreneur itu, Mbak Marlin ini banyak kebantu, industri itu akan tumbuh. Karena mereka nggak mikir lagi bahwa saya akan jadi profesor kah atau saya itu pilihan-pilihan. Masih banyak begitu. Nah itu kalau misalkan itu bisa kita environment itu kita kondisikan dengan bagus, si teknop atau entrepreneur berbasis teknologi ini itu akan tumbuh. Baik, tapi memang perlu sekali sosialisasi seperti ini ya, Mbak Silvi ya. Perlu, dan juga perlu keterbukaan juga di antara industri, peneliti, dan pemerintah juga, bahwa kita sadari ini merupakan aset. Sehingga kalau bisa sedapat mungkin pemerintah itu memang mendorong teknologi inovasi gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu mengarah kepada keterbukaan teknologi itu sendiri ya Pak ya. Betul. Baik, dan juga mungkin dari sisi penelitiannya juga harus lebih berani vokal lagi tentang apa saja yang sudah diciptakan. Kalau memang luar biasa loh ciptaan-ciptaannya. Kewajiban saya itu mengangkat. Makanya kita terbitkan misalnya dari 100 inovasi, 101, 102, itu sebetulnya hasil-hasil dari karya teman-teman peneliti ini, anak-anak ini. Kemudian kami juga berusaha menjual quote-unquote, mengkomunikasikan dengan pihak industri. Iya kan? Iya, tapi jangan lupa juga mendaftarkan ke haki ya. Supaya jangan bisa diduplikasi. Itu kayak hakinya, itu Ristek itu juga memfasilitasi. Baik, luar biasa, baik. Ini pembicaraannya nggak bakalan selesai dalam setengah jam. Sekali waktunya udah selesai. Tapi bagaimanapun semoga dalam kehidupan nyatanya di Indonesia bisa saling duduk bertiga seperti ini. Supaya Indonesia jadi lebih baik dan lebih maju ya Pak ya. Baik. Dan pemirsa, demikianlah Public Corner sore ini, tentunya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami tunggu pula kritik maupun sarannya di email kami public.corner@yahoo.com, dan kami akan menjumpai Anda kembali esok tentunya dengan episode yang berbeda di jam yang sama dan hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Bapak.